Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita hari ini akan belajar satu topik tentang kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Mari kita saksikan bersama-sama penjelasannya sebagai berikut. Kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di dalam Injil Yohanes mencatat mengenai Nikodemus yang bertemu dengan Yesus. Dan di sana Nikodemus mendapatkan pengajaran yang sama sekali baru baginya, yaitu tentang apa? Tentang kelahiran kembali. Sehingga Nikodemus bergumul di sana dan dia berkata kepada Yesus, bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Inilah yang menjadi pertanyaan dari Nikodemus. Rupanya di sini Nikodemus kurang mengerti bahwa Yesus sedang menggunakan metafor kelahiran untuk menjelaskan perkara-perkara rohani. Tidak sedikit juga di zaman sekarang, faktanya adalah orang-orang keliru memahami makna dari kelahiran kembali. Ada orang yang berkata bahwa kelahiran kembali itu terjadi ketika kita melakukan firman Allah. Terjadi ketika kita mentaati seluruh aturan-aturan agamawi, melakukan setiap rutinitas kegiatan-kegiatan agamawi. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kelahiran kembali itu terjadi oleh karena penyerahan diri di dalam baptisan. Namun apakah semua itu benar? Tentunya tidak. Mengapa demikian? Dan apa yang menjadi arti dan makna yang sesungguhnya dari tentang kelahiran kembali itu? Mari kita lihat dan perhatikan bersama-sama bahwa kelahiran baru adalah karya yang supranatural oleh Roh Kudus, di mana ia mengaruniakan kehidupan rohani kepada orang yang mati dalam dosa. Manusia tidak mengambil bagian apapun dalam karya ini, tetapi Allah sendiri yang berkarya secara mutlak. Ibarat seorang bayi yang tidak melakukan apa-apa untuk dilahirkan, begitu juga dengan kelahiran kembali. Tidak ada sedikit pun berasal dari kehendak dan tindakan manusia, atau bahkan keputusan manusia tidak dapat mempengaruhi. Karena ini mutlak dari karya Roh Kudus, seperti yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 5, dikatakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Namun dalam ayat ini juga tidak sedikit orang yang menyalahartikan dari kata air di sini. Jadi orang mengartikan kata air di sini berbicara tentang baptisan secara air, baptisan secara fisik, di mana diselamkan, seperti kegiatan-kegiatan di dalam gereja dan sebagainya. Tentunya tidak. Kita harus mengetahui bahwa penulisan Yohanes ini sangat kaya dengan tulisan-tulisan simbolik. Jadi kata air di sini tidak dapat diartikan secara literal. Lantas apakah artinya? Jika kita bandingkan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 menjelaskan bahwa air menjelaskan kepenuhan roh atau kehidupan yang melimpah di dalam kuasa Roh Kudus. Air telah menjadi simbol kelimpahan, vitalitas, yaitu kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa karena kelimpahan dari Tuhan. Jadi dilahirkan dari air dan roh berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu dilahirkan untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, kuasa, dan pimpinan Roh Kudus. Dilahirkan dari air dan roh, Yesus menggunakan kalimat ini seperti yang dinubuatkan juga oleh Nabi Yeskiel, yaitu bahwa Tuhan akan mencurahkan air yang jernih kepada umatnya untuk mentahirkan mereka. Yeskiel 36 ayat 25, dan memberikan rohku dalam batinmu. Yeskiel 36 ayat 27. Jadi kelahiran kembali ini kalau kita melihat secara konteks, ini adalah mutlak tindakan Allah. Kelahiran baru terjadi hanya tindakan Allah sendiri. Makanya kelahiran baru itu bersifat
monergis yang artinya satu pihak saja, dihasilkan melalui tindakan Roh Kudus yang berdaulat, terpisah dari kehendak manusia dan tidak berkaitan dengan kehendak manusia. Singkatnya seperti ini, iman manusia tidak menyebabkan kelahiran baru, tetapi kelahiran baru yang menyebabkan iman manusia. Mengapa demikian? Kita melihat dalam surat Efesus 2 ayat 1 berkata seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kata mati di sini mengartikan bahwa suatu keadaan manusia hidup tanpa Allah, mereka terbuang dari Allah, terbuang dari sumber kehidupan. Jadi kematian membuat mereka kehilangan kemampuan melakukan hal-hal yang dianggap baik secara rohani oleh Allah untuk mencapai keselamatannya. Manusia tidak dapat berpaling dengan kekuatannya sendiri kepada Allah atau untuk menyiapkan diri untuk berpaling kepada Allah. Sebab apa? Sebab telah mati secara rohani. Jadi bukan berarti orang tidak bisa melakukan perbuatan baik. Masih bisa. Tetapi kebaikan itu bukanlah kebaikan yang mendatangkan kebenaran dalam kehidupannya. Jadi jangan disalahkan arti. Ketika orang mati secara rohani bukan berarti dia tidak bisa melakukan perbuatan baik secara kacamata manusiawi. Masih bisa, tetapi apakah perbuatan baik itu hal yang benar di hadapan Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Inilah mengapa saya tadi berkata bahwa kelahiran kembali mendahului iman. Sebab tanpa kelahiran kembali terlebih dahulu, manusia tidak dapat merespon anugerah ini. Manusia tidak dapat mengalami kehidupan yang penuh pengharapan di dalam imannya. Kalau kita melihat buah dari kelahiran kembali, dari pengertian ini adalah iman dan pertobatan pada Yesus. Roh menghembuskan hidup ke dalam orang yang bejat, yang mati di dalam dosanya, sehingga ia dibangkitkan dari kematian untuk hidup secara rohani. Hatinya yang keras menjadi hati yang taat. Jadi ia ditahirkan, ia dikuduskan, dikhususkan menjadi milik Allah sebagai ciptaan baru, dan kemudian dia dapat bertobat dan percaya kepada Kristus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa kuasa Roh Kuduslah yang mendahului setiap iman kita sehingga kehidupan kita dapat percaya kepada Yesus. Jadi tanda kehidupan orang yang telah dilahirkan kembali adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Oleh karena kelahiran kembali adalah mutlak karya Allah, maka kelahiran kembali pastinya mendahului iman. Tidak mungkin seorang yang telah mati di dalam dosa mampu beriman, kecuali ia harus dibangkitkan terlebih dahulu. Iman bukanlah penyebab dari kelahiran baru, tetapi akibat dari kelahiran baru. Karena melalui kelahiran kembali inilah kita memiliki iman yang dapat melihat kemuliaan Kristus, anugerah di dalam Kristus yang cukup untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jika kita percaya bahwa kelahiran baru adalah anugerah Allah, yang pastinya anugerah itu mendahului tindakan-tindakan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran ini? Yang pertama, kita patut bersyukur menjadi bagian dalam anugerah yang indah ini, yang dimana kita dapat mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat bagi kehidupan kita. Bagian yang kedua, kita mendapatkan peneguhan akan pengharapan yang tercatat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini yang dapat kita terima dalam kehidupan kita. Peneguhan pengharapan yang ada di dalam Yesus. Bagian yang terakhir,
kita dapat belajar untuk rendah hati. Sebab iman kita yang kita miliki ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi karena Allah yang mencari hidup kita, karena Allah yang mendahului untuk menemukan hidup kita, sehingga kita mengalami kelahiran kembali, sehingga kita dapat berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan dalam kehidupan kita, dan dapat berseru kepada Bapa kita di dalam sorga. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Roh Kudus. Tidak ada hal untuk kita sombongkan dalam kehidupan kita, sebab apa yang kita miliki adalah anugerah yang datangnya dari Tuhan. Kiranya penjelasan ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, mendapatkan pengertian yang baru dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.